Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita puji Allah subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan malam hari ini mempertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu yang insyaallah ta'ala masih dengan kitab Sahih Al-Adabil Mufrad, sebuah kitab yang disusun isinya oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang mana pembahasan kita berlanjut pada sebuah bab tentang bagaimana seorang muslim bergaul dengan tetangganya. Ya. Jadi di pertemuan yang sebelumnya Imam Bukhari membawakan bab tentang kasih sayang, tentang rahmat, yang mana pada kesempatan yang lalu itu tadi kita ambil kesimpulan bahwasanya manusia itu bisa saling berbuat baik kalau dalam dirinya ada rasa kasih sayang, ada sifat rahmat, ya. Kalau seandainya sifat rahmat itu kadada, ya, maka perbuatan baik sekecil apapun ngalih digawi olehnya. Yang salah satu contohnya adalah tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikomentari oleh seorang badui pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium cucunya Sidin Saurang. Ya, dikomentari oleh badui ini bahwasanya kami tidak akan pernah melakukan perbuatan itu karena menurut mereka mencium kakanakan padahal itu cucu atau anak seorang ini kada pantas. Ya, jangankan di muka umum, kada di muka umum aja bagi lalakian menurut mereka kada pantas. Nah, maka dari situ Nabi SAW jelaskan bagaimana caranya aku bisa kembalikan kasih sayang yang telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam dirimu. Artinya bila kasih sayang itu kadada dalam diri kita, otomatis perbuatan baik apa aja ngalih benar kita gawi. Sehingga ya, di antara sebab yang memudahkan kita berbuat baik adalah rasa kasih sayang yang ada dalam diri kita. Nah, keluarga sabarataan jamaah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita masuk kepada sebuah bab tentang bagaimana kita seharusnya berakhlak, beradab kepada tetangga kita, ya. Jadi Mbah Tuntung sudah pembahasan karib kerabat, pembahasan tentang keluarga, silaturahim dan macam-macamnya, ya. Maka Imam Bukhari mulai membahas tentang kayak apa akhlak kita kepada orang nang hubungannya lain keluarga kita atau orang yang kadada hubungan keluarga dengan kita. Ya, apakah boleh kita berbuat nang kada baik misalnya hanya gara-gara lain keluarga kita? Ya. Khawatirnya muncul pemahaman kita berbuat baik kepada keluarga saja, bila lain keluarga kada apa-apa kada berbuat baik misalnya. Nah, oleh karena itulah Imam Bukhari membawakan bab-bab yang berkaitan tentang bagaimana seorang muslim berakhlak kepada tetangganya. Bab yang pertama tentang tetangga ini diberi judul oleh Imam Bukhari dengan babun al-wasatu bil jar. Bab wasiat
kepada atau wasiat tentang tetangga. Ya. Di mana ini hadis yang ada di dalam bab ini menjadi hadis pondasi, hadis yang jadi dasar pembahasan kita di bab-bab yang setelahnya insyaallah taala. Nah, namun sebelum kita baca hadisnya, keluarga seberataan jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita hendak tahu dahulu sebujurnya siapa aja nang masuk hitungan tetangga kita. Apakah sekampungan masuk hitungan tetangga, atau nang kanan kiri rumah kita hajakah? Karena para ulama pun berbeda pendapat. Sebahagian ada yang mengatakan tetangga itu hanya yang rumahnya itu bahigaan pas lawan rumah kita, kanan kiri. Enggak. Ada juga yang mengatakan hitungannya itu 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke muka, 40 rumah ke belakang. Bahasa gampangnya sekampungan. Nah, inggih. Ada juga yang menyatakan bahwasanya tetangga itu adalah patokannya bila nyata kumpulan di masjid, meskipun rumah jauh itu hitungannya tetangga. Nah, maka perlu kita cari pengertian ya yang kawak mengumpulkan perbedaan pendapat para ulama ini semua. Dan di sini ulun menyebutkan pengertian dari Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sidin di sini terlihat bisa membijaksanai perbedaan pendapat tadi. Apa ujar Sidin tentang tetangga? Pengertian tetangga, huwal mulasiqu laka fi baitik wal qaribu min dzalika. Ujar Sidin rahimahullahu ta'ala, tetangga itu nang masuk hitungan tetangga adalah orang yang rumahnya jelas bahigaan lawan rumah kita. Bahkan bisa jadi dinding rumahnya itu ya pas benar berampet lawan rumah kita. Itu sudah pasti tetangga, ujar Sidin. Ya. Karena secara jarak parak benar itu. Kemudian waqad waradat ba'dul athar bima yadullu ala annal jara arba'una daran kulla janib. Memang ujar Sidin ada sebahagian riwayat yang menyatakan bahwasanya tetangga itu hitungannya 40 rumah atau sekampungan tadi. Ya. Hanya saja riwayat-riwayat ini memang oleh para ulama diperselisihkan sanadnya. Sebahagian riwayat tadi ada bermasalahan pada sanadnya. Perawi-perawi hadisnya ada yang bermasalah. Ya, sehingga kadakawa diambil habis pendapat ini tadi yang 40 rumah atau sekampungan tadi. Lagi pula kampung itu ganal halusnya macam-macam. Ada nang halus kampungnya. Ada nang gonal banar lebih pada 40 rumah misalnya. Ya, maka ini ngalih, ya. Kemudian Sidin mengatakan wala syakka annal mulasiqa lil baiti jarun. Yang perlu kita ingat, yang tidak perlu kita ragukan lagi bahwasanya yang rumahnya itu bahigaan pas bahkan berampit lawan rumah kita itu jelas tetangga. Wa amma ma wara'a dzalika fa in sahhat al akhbaru bidzalika 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fal haqqu ma ja'at bihi. Adapun yang selain itu tadi, perbedaan pendapat yang banyak tadi, ya, tinggal kita lihat saja dalilnya ada atau kada. Ya. Bila seandainya dalilnya tadi ada, sahih atau kada. Ya. Hadisnya umpamanya atau penjelasan sahabat. Nah, itu bujur kada sanadnya sampai kepada Nabi atau sampai kepada sahabat. Bila seandainya hadis-hadis atau riwayat-riwayat tadi kada sampai sanadnya kepada sahabat, apalagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini Jarsidin wa illa fa innahu yurja'u fi dzalika ilal urfi. Lamun tadi dalil-dalilnya ternyata banyak bermasalah, maka yang perlu kita lakukan adalah mengembalikan anggapan atau hitungan tetangga tadi, siapa aja yang masuk lawan tetangga, kita kembalikan kepada kebiasaan
masyarakat setempat. Nah, dibulikakan anggapan masyarakat kayak apa? Mana hitungan tetangga? Fama'addahun nasu jiwaron fahuwa jiwar. Bila ujar masyarakat batasannya sekian rumah itu tetangga, berarti kita umpat itu. Dan sangat mungkin berarti antara kampung A lawan kampung B lain. Sangat mungkin. Karena tadi kita kembalikan pada anggapan masyarakat, uruf. Ya. Tapi satu hal tadi yang perlu kita pastikan, nang nyata tetangga itu jelas nang rumahnya bahigaan lawan rumah kita. Nah, adapun yang lainnya silahkan kita sesuaikan lawan anggapan masyarakat atau uruf tadi. Ya. Menyesuaikan lawan patokan dari masyarakat setempat. Baik. Nah, ini tetangga ya. Jadi kita sudah tahu mana yang termasuk ke dalam bagian tetangga kita. Kita baca hadisnya. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma zala Jibril alaihi salam yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh." Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, berulang kali senantiasa rancak banar Jibril alaihi salam berwasiat kepadaku untuk perhatian kepada tetangga. Jadi kada sekali dua kali Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala tentang berbuat baik kepada tetangga. Lamun sawat diulangi 2, 3, 4 kali rancak banar berarti haknya tetangga itu ganal. Ya, haknya tetangga ganal. Sampai-sampai ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Saking rancaknya Jibril alaihi salam mewasiatkan kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Nabi mengira nih jangan-jangan akhirnya bisa jadi tetangga itu dapat hak harta waris. Saking rancaknya Jibril mewasiati Nabi SAW supaya berbuat baik kepada tetangga. Jadi Nabi sampai mengira nih jangan-jangan akhirnya kaina akhir wasiat Jibril ya adalah tetangga dapat harta atau dapat bagian harta waris kita meskipun kada ada hubungan keluarga. Ya, saking rancaknya Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan tentang tetangga. Ya, nah hadis ini keluarga sabarataan jamaah rahimani wa rahimakumullah menjadi pokok pondasi landasan asas utama kita dalam menghormati tetangga. Ya, karena haknya ganal banar sampai-sampai Jibril berulang kali ya, mendatangi Nabi SAW menyampaikan wasiat supaya berbuat baik kepada tetangga. Nang datang ini malaikat nang mulia, kemudian datang menyampaikan wasiat. Disampaikan wasiat ini kepada siapa? Kepada yang mulia Nabi SAW. Jadi kuat benar. Seandainya Jibril datang sekali saja memberi wasiat kepada Nabi tentang tetangga, itu pun sudah cukup sebujurnya gasan membuktikan bahwasanya hak tetangga kita itu ganal benar, hak tetangga kita kuat. Ya, itu kalau sekali. Nah di sini bahkan sampai berulang kali. Ya maka patut kita pahami dari hadis nang mulia ini bahwasanya tetangga kita ada hak yang harus kita tunaikan kepadanya. Kita berkewajiban berbuat baik kepada tetangga kita. Nah, jadi hukumnya kada sunnah lagi tapi wajib sudah. Ya, yang artinya lamun ini kita langgar, yang seharusnya kita berbuat baik tapi justru sebaliknya, nah kita bisa jadi terancam ya mendapatkan dosa malahan. Dan kaina hadis-hadis yang kita baca akan membuktikan hal tersebut insyaallah. Kemudian kaum muslimin dan muslimat keluarga sabarataan jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Di sini ada faidah tambahan, faidah lain, satu faidah tambahan dari hadis yang mulia ini, yaitu sebagaimana berbuat baik kepada tetangga adalah perkara yang besar,
maka begitu pula berbuat jahat kepada tetangga juga merupakan perkara yang besar. Bila kita berbuat baik kepada tetangga, biar halus saja perbuatan baiknya, karena hak tetangga tadi ganal, maka pahalanya bisa ganal. Sebaliknya, karena hak tetangga tadi ganal benar, kuat benar, bila sawat itu akhirnya malah membuat kita tidak berbuat baik kepada tetangga, malah justru sebaliknya berbuat jahat, maka dosanya pun bisa lebih ganal daripada perbuatan jahat kita kepada orang yang lain, tetangga kita. Nah, jadi ini kaedah sekaligus faidah dari hadis nang mulia ini. Intinya kita harus bujur-bujur berbuat baik, beapik lawan tetangga kita. Sebagaimana kita berbuat baik kepada keluarga kita, nah tetangga tuh baisi hak nang kurang lebih sama. Meskipun lebih kuat hak keluarga kita, tapi haknya tetangga tadi tetap hitungannya ganal juga. Baik. Nah, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua pada bab ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dengan sanadnya yang bersambung hingga Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan atau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, barang siapa yang mengaku percaya kepada Allah, mengaku percaya kepada hari akhirat, falyuhsin ila jarihi, maka buktikan dengan cara apa? Berbuat baik kepada tetangga. Nah, ini luar biasa bagaimana berbuat baik kepada tetangga jadi tanda bukti iman kita. Jadi salah satu cara kita hendak membuktikan iman kita adalah berbuat baik kepada tetangga. Bahkan Al-Imam Ibnu Abi Jamrah Sidin mengatakan tatkala menjelaskan hadis ini, Imam Ibnu Abi Jamrah mengatakan hifzul jari min kamalil iman. Menjaga hak tetangga ini termasuk kesempurnaan iman. Dengan kata lain, bila kita menjaga hak keluarga kita sudah, tapi ternyata di satu sisi hak tetangga kadang kita jaga, bahkan cenderung kita misalnya menzalimi tetangga kita, nah itu artinya iman kita belum sempurna. Hendak baik kayak apa aja kita lawan keluarga, bila tetangga ini tadi sawat terzolimi oleh kita, maka iman kita kada sempurna. Berdasarkan hadis yang mulia ini tadi. Baik. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman, mengaku percaya kepada Allah dan hari akhirat, maka buktikan dengan cara memuliakan tamu. Nah, tamu ini keluarga seberataan ada beberapa tingkatan. Nah, tingkatan tamu ini menentukan hukum memuliakan tamu tadi. Jadi kada seberataan tamu itu hukum memuliakannya sama-sama wajib berataan. Para ulama menjelaskan bahwasanya tamu yang paling berhak dimuliakan berdasarkan hadis nang mulia ini adalah tamu nang datang dari luar daerah, tujuannya memang hendak bertamuan lawan kita, baistilah itu tamu. Nah, bila tamu nang kayak ini yang datang ke rumah kita, maka kita wajib memuliakannya pada hari pertama. Jadi hari pertama tuh bahimat benar kita memuliakan tamu ini. Tapi hari kedua, hari ketiga, nah itu para ulama menjelaskan kita boleh menyesuaikan lawan kesanggupan kita di hari kedua lawan ketiga bila tamunya bermalam. Tapi hari pertama semaksimal mungkin kita kalau menjamu, kita jamu. Makanya dalam kisah-kisah para sahabat zaman dahulu, ketika ada tamu yang basilah datang ke rumah,
ya itu kada tanggung-tanggung, pokoknya harta terakhir yang dimiliki itu pang dikeluarkan. Ya, karena mereka memahami hadis ini ya dengan sempurna. Ya. Tentu melihat kondisi juga. Ya, para sahabat mengeluarkan seluruh hartanya dengan pertimbangan imbah ini masih ada cadangan harta, mungkin besok ya esok masih kau berusaha sehingga masih kau dapat penghidupan. Tetap ada pertimbangannya. Tapi kita lihat bagaimana para sahabat ini dulu kalau ada tamu yang tadi datang dari luar daerah, istilah benar mendatangi kita, itu dimuliakan ya, dengan sangat sempurna. Nah, hari kedua, hari ketiga hanya menyesuaikan lawan kemampuan kita. Seapa kita kawa. Ya, kada harus kayak hari pertama. Itu bila tamu yang datang yang dari luar kota dan istilah hendak kita. Bila ada nih tamu tingkatan yang lainnya yang lebih rendah daripada tingkatan yang pertama, dari luar kota tamunya atau dari luar daerah tamu ini datang, tapi ini sebujurnya kada hendak istilah kita pas selalu hendak singgah. Nya ada tujuan lain sebujurnya. Cuman ingat benar ada kenal lawan kita hendak singgah satu mat. Nah, mun tamu yang seperti ini kada apa-apa kita memuliakannya semampu kita. Ya, seapa kita kawa memuliakannya. Ya, sambil kita lihat juga kalau pina singgahnya satu mat saja, ya bisa mubazir mun kita menyiapkan behimat. Kadang-kadang makan makanannya. Jadi sambil dilihat kondisi. Karena tadinya kada istilah singgah kanu kita. Tingkatan yang selanjutnya, nang di bawahnya lagi adalah tamu yang dari dalam daerah yang masih satu daerah lawan kita. Ya, nah ini patokannya pun kita bulikakan juga kepada kebiasaan masyarakat. Ya, daerah di sini bisa berupa kelurahan, patokannya bisa kecamatan, bisa kabupaten. Ya. Intinya menurut masyarakat kita hitungan jauh itu seapa, nah itu yang kita pakai. Ya, hitungan istilah, usaha datang tuh nah menurut masyarakat seapa itu yang kita pakai. Ya. Tapi kalau tamunya tadi di tingkatan yang ketiga atau tingkatan yang lebih rendah, memang sebujurnya rumahnya kada terlalu jauh, istilah atau kada istilah hendak ke rumah kita, ini kita kada diwajibkan untuk memuliakan sampai batas maksimal kita. Kita lihat kondisinya, karena tadi bisa jadi kada lawasnya bulik. Ya, mun kita bahimat menyediakan malah jadinya berlebihan dan mubazir. Ya. Baik, jadi ini tentang memuliakan tamu sedikit. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku percaya kepada Allah dan hari akhirat, maka buktikan dengan cara mengatakan yang baik-baik atau lamun kadakawa lebih baik diam. Ya. Nah, kita jelaskan bagian pertama hadis ini yang kaitannya dengan tetangga tadi. Ya. Di mana Nabi SAW mengatakan tadi di awal hadis, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka buktikan dengan berbuat baik kepada tetangga. Ya. Yang hendak kita bahas di sini adalah cara berbuat baik. Nah, kayak apa caranya berbuat baik kepada tetangga? Di sini para ulama menjelaskan secara umum berbuat baik kepada tetangga itu caranya ada dua. Yang pertama fi'lul khairat, berbuat baik atau memberikan kebaikan kepada tetangga kita, membantui hajatnya umpamanya, atau mailangi pada saat garing, ya, atau memberi hadiah, ya, memberi makanan yang sengaja memang kita masak berlebih umpamanya, ya, ini fi'lul khairat, berbuat baik kepada tetangga. Nah, tapi kan kada sebaratan orang kawaka ini biasanya, ya, kadang ada di antara kita yang memang ada batasannya, ya, kemampuannya terbatas. Kalau seperti ini ada cara yang kedua, yaitu apa? Kafful adza. Kita tahan diri kita, amun kada kau berbuat baik, paling kada jangan sampai menyakiti tetangga kita. Ya.
Lamun seandainya kemampuan kita gasan memberi hadiah kepada tetangga kita terbatas, paling kada jangan sampai mengambil haknya barang. Nah, namun ini kalau kita gawi maka sudah termasuk al-ihsan ilal jar, sudah termasuk pembuktian iman kita kepada Allah dan hari akhirat. Jadi silakan sesuaikan lawan kemampuan kita ya. Lamun kau menggabungkan keduanya bagus lagi, berbuat baik iya, menahan keburukan kawa juga, nah ini lebih bagus lagi. Tapi bila kada kawa, kita usahakan satu barang yang paling maksimal. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, keluarga sebarataan jamaah rahimani wa rahimakumullah, faidah yang lain yang kaitannya dengan hadis yang mulia ini ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Husain Al-Awaisyah. Beliau mengatakan, kenapa pada hadis ini disebutkan iman kepada Allah dan hari akhir? Ya. Hadis ini ada 3 bagian tadi. Pertama, pembuktian iman dengan cara berbuat baik kepada tetangga. Yang kedua, pembuktian iman dengan cara berbuat baik kepada tamu. Yang ketiga, pembuktian iman dengan cara mengatakan yang baik-baik atau lebih baik diam. Seberatan ini kaitannya adalah akhlak kita kepada manusia. Nah, kenapa akhlak kita kepada manusia ini dikaitkan dengan pembuktian kepada iman dan hari akhir? Kenapa kada iman kepada malaikat? Ya, kenapa kada iman kepada takdir umpamanya? Ya, maka jawabannya adalah karena sangat mungkin pada saat kita berbuat baik kepada tetangga tadi misalnya, atau kepada tamu, atau kepada orang secara umum, kita kadang mendapatkan balasan dari orang tersebut ya, sebagaimana kita berbuat baik, ini belum tentu membalas kebaikan kita. Oleh karena itulah yang jadi tujuan kita berbuat baik kepada tetangga, kepada tamu, kepada manusia secara umum adalah mengharapkan pahala kaina di akhirat. Karena bila patokannya orang membalas kita atau kada, bila pas kada dibalas, isuk ampih berbuat baik. Karena kada pakoleh tadi balasannya. Ya. Makanya di sini Nabi SAW ya ingatkan kita bahwa di hari akhirat kaina, ya, meskipun kita uyuh di dunia kada ada yang membalas, ya, berbuat baik sudahnya, bahkan mungkin sampai mengorbankan banyak harta, gasan tetangga kita, gasan tamu kita, ya, gasan orang-orang yang kita kenal umpamanya, tapi kada ada juga yang membalas, ya. Nah itu tenang aja karena di akhirat balasannya Allah Subhanahu Wa Taala sediakan, ya. Nah itulah yang pada akhirnya, ya, tadi kita singgung sedikit tentang bagaimana sahabat itu mengorbankan bahkan seluruh hartanya hanya untuk menjamu satu orang tamu, ya, karena mereka memahami betul, ya, memang pada saat menjamu tamu atau berbuat baik kepada tetangga, lain balasan mereka yang kita kehendaki. Membalas ya silakan, kada membalas ya kada apa-apa, esok kita tetap berbuat baik. Alasannya kenapa? Karena kita ambil balasnya di hari kiamat. Kita ambil balasnya langsung dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat kaina. Dan ini balasan yang lebih kita perlukan sebujurnya, ya. Karena mun balasan manusia di dunia kada lawas gin hilang juga rasanya. Seandainya kita memberi barang kepada tetangga kita, dibalasnya beri barang, barangnya ini lawas kalawasan bisa habis atau rusak atau kita nyenang muyak. Habis saya sudah rasa senangnya tadi. Sudah itu karena di akhirat kada kita bawa pulang barangnya ini tadi. Sedangkan mun kita mengharapkan dari perbuatan baik ini balasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat, maka itulah yang sebujurnya kita perluakan, ya. Hari akhirat di mana ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala katakan yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari akhirat, di hari kiamat itu kada kalwa lagi atau kada asik lagi, ya, tebusan berupa uang atau kenalan berupa anak keturunan. Kada kalwa lagi kita mengandalkan kekayaan kita di dunia atau mengandalkan kenalan kita, hubungan nasab kita pada saat di dunia. Sebaratan itu
yang bermanfaat kaina adalah hasil dari amal ibadah kita pada saat di dunia, termasuk berbuat baik kepada tetangga kita ya. Jadi penyebutan iman kepada hari akhirat, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, hikmahnya di situ ya, yaitu mengingatkan kita bahwasanya berbuat baik kepada manusia, terutama tetangga, tamu, keluarga ya, yang kita harapkan adalah pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala, lain balasan dari mereka ya. Baik. Kemudian kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada faidah lainnya dari hadis nang mulia ini ya, yaitu pada perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan iman dengan cara mengatakan ucapan yang baik. Ya, karena tadi Nabi SAW mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia ucapkan ucapan yang baik. Ya. Maksudnya sekalipun umpamanya nih kita sudah mengucapkan ucapan yang baik tapi kada tujuan yang hendak mendengarkan ya, kada masalah. Karena yang kita harapkan dari ucapan baik yang kita ucapkan ini adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan ya, ada perkataan Imam Syafi'i tentang mengatakan perkataan yang baik. Beliau mengatakan, "Idza arada ahadukumul kalama fa'alaihi an yufakkira fi kalamih." Apabila salah seorang di antara kalian ingin berbicara, hendak berpandir, hendak mengucapkan suatu ucapan, fa'alaihi an yufakkira fi kalami, hendaknya dia pikirkan dahulu, ditimbang dahulu ya. Fa in zaharatil maslahatu takallam, kalau dia lihat ada maslahatnya maka silakan dia ucapkan ya. Wa in syakka lam yatakallam, tapi kalau dia ragu, nah ini ragu belum sampai ada madaratnya, masih ragu nih ada manfaatnya kah, kadakah mun ulun baucap kayak ini umpamanya, masih ragu. Nah, apa petunjuk dari Imam Syafi'i, lam yatakallam, hendaknya dia tahan dahulu sampai apabila ditahan hatta tazhara al maslahah, sampai bujur-bujur nampak maslahatnya, kebaikan dari ucapan kita tersebut ya. Nah, di sini nasihat yang sangat berharga dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya. Mungkin namun wayah ini ya, keluarga seberataan jamaah rahimani wa rahimakumullah, lisan itu mungkin kawa ditahan ya. Tapi tantangannya pulang apalagi nang banyak berinteraksi di sosial media, kada lisan aja tapi tangan iya juga ya. Inggih ada berita apa umpat juga umpamanya komentar juga ya. Nah, ini yang harus kita ingat baik-baik. Bila ada maslahatnya, kita yakin nih ada maslahatnya, kita yakin bujur-bujur nih ada manfaatnya bila kita ucapkan atau kita berkomentar nang kayak ini ya, maka silakan, kada ada masalah. Tapi mun kita ragu ya, sekedar ragu aja, Imam Syafi'i menganjurkan lebih baik kita tahan ya, sampai bujur-bujur yakin ini memang ada maslahatnya. Kenapa? Karena setiap ucapan kita di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Jangankan nang salah, nang banyak madarat, nang banyak bahayanya, nang bujur aja tetap ditakuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangankan perkataan yang dusta, nang jujur aja tetap ditakuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawaban ya. Oleh karena itulah ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita bila kadakawa kita ucapkan nang baik, nang ada maslahatnya, maka solusinya diam ya. Solusinya adalah diam. Dan Imam Syafi'i tadi sudah menerangkan, menguatkan kepada kita dengan nasihatnya tadi. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, faidah terakhir dari hadis nang mulia ini ya. Ini memang hadis nang sebujurnya terkenal
hadis yang tadi kita baca, sehingga wajar kalau banyak benar faidahnya dibawakan oleh para ulama. Ya, termasuk hadis ini ada juga di dalam kitabnya Imam Nawawi, Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ya, ada di situ. Nah, di antara faidah yang lainnya, mungkin faidah terakhir dari hadis nang mulia ini, Nabi SAW tadi di akhir hadis beliau mengatakan falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia ucapkan ucapan yang baik, bila kadakawa diam. Nah, di sini Nabi SAW gunakan kata yasmut. Dalam bahasa Arab, badiam itu ada 4 tingkatan. Ya. Tingkatan yang paling tinggi sekaligus yang paling ngalih adalah as-somtu, yang disabdakan oleh Nabi SAW tadi, liyasmut. Kenapa? Karena as-somtu, ya, yasmut itu diam padahal sudah di ujung bibir, di ujung ilat sudah hendak kita ucapkan, ya. Tapi karena kita ingat hadis Nabi, kita tahani padahal di ujung ilat sudah. Nah, itu liyasmut, dan ini biasanya ngalih. Mun sudah di ujung ilat, di ujung bibir ngalih benar biasanya. Ada usahanya. Nah, lamun sawat kita kawa menahan tuh ngarannya yasmut. Ya. Tingkatan yang paling tinggi. Ya, jadi aslinya kita kawa mengucapkan, cuman kita tahani. Itu yasmut. Nang di bawahnya ada yang namanya as-sukut. Sukut itu diam karena memang kada anak bepandir. Jadi orang bepandir apa, kita berana karena memang kada anak membalas. Ini sukut. Ya, jadi kada ada dorongan dari dalam gasan bepandir, ya, makanya kita kawa berdiam. Ini sukut. Jadi usahanya kada terlalu ngalih. Tingkatan yang di bawahnya lagi, ya, adalah al-kharsu. Al-kharsu ini diamnya seseorang karena lisannya itu ada penyakit. Ya. Ya, sehingga inya enggan mengucapkan. Kada marga pertimbangan maslahat mafsadat kada. Tapi mun mbak ucap nih tahayut bibir kah umpamanya, gigi kah sakit umpamanya, nah ini al-kharsu. Ini tahu aja sebetulnya hendak mbak ucap tuh cuman ada masalah di mulutnya. Nah, tingkatan yang paling bawah ini sebetulnya lebih kepada penyakit, yaitu al-ayyu, bisu. Ya, bisu memang kada kau bepandir. Ya. Nah, Nabi SAW di sini perintahkan kita yasmut. Ya, karena biasanya orang yang memang ketujuh bepandir, ya, itu memang harus mengusahakan menahan dirinya untuk tidak mengucapkan ucapan tadi kalau dirasa belum tentu ada maslahatnya, makanya perlu usaha. Ya, nah usaha ini tadi kalau berhasil kita lakukan, yasmut tadi berhasil kita gawe, maka balasannya adalah pahala yang besar di hari kiamat nanti. Ya. Nah, ini keluarga seberataan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, faidah lain dari hadis nang kita baca ini tadi. Kemudian keluarga seberataan jamaah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat. Kita masuk kepada bab nang selanjutnya. Mungkin ini bab sekaligus hadis yang terakhir di pertemuan kita malam hari ini, ya, karena di bab ini hanya ada satu hadis. Imam Bukhari memberinya judul dengan babun haqqul jar. Bab besarnya hak tetangga. Tadi sudah kita bahas padahal, tapi oleh Imam Bukhari dikuatkan pulang. Supaya kita makin sadar bahwa tetangga itu kada main-main haknya, ganal benar. Imam Bukhari membawakan sebuah hadis yang sanadnya bersambung hingga sahabat yang mulia Al-Miqdad Ibnul Aswad radhiyallahu anhu. Yaqul, Al-Miqdad menuturkan, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu 'aniz zina. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajukan pertanyaan, Nabi SAW bertakun kepada para sahabat tentang hukum zina. Qalu, maka para sahabat mengatakan haram. Jelas wahai Rasulullah, hukumnya haram. Ya. Harramahullah wa rasuluh. Allah nang mengharamkan, pian nang mengharamkan. Ya. Faqala, maka Nabi SAW membalas,
la an yazni ar-rajulu bi'ashri niswatin aisaru alaihi min an yazni bimra'ati jarih. Seseorang yang berzina, ya misalnya ada orang nih terjerumus dalam perbuatan zina sampai 10 wanita, mohon maaf ya, 10 wanita berzina dengannya. Ujar Nabi SAW, ini masih lebih ringan daripada seseorang yang berzina dengan istri tetangganya atau anak tetangganya atau saudari tetangganya, meskipun hanya satu ya. Kenapa bisa kayak itu? Karena hak tetangga tadi ganal, yang harusnya kita jaga tetangga kita supaya jangan sampai ada kezaliman, jangan ada perbuatan maksiat antara kita dengan tetangga kita yang malah dilanggar. Maka otomatis meskipun sama pada zina, tapi justru dosanya ganalan ya, yang kedua tadi. Jadi 10 wanita tuh ada bandingannya lawan satu wanita yang merupakan tetangga kita ya, ganal benar meskipun sama-sama zina ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan wasa'alahum anis sariqah ya. Nabi kemudian menanyakan kepada para sahabat tentang hukum mencuri, mengambil hak orang lain. Qalu, para sahabat mengatakan haramun, haram juga wahai Rasulullah. Harramahallahu wa rasuluh, Allah yang haramkan dan pian yang haramkan. Maka Nabi SAW mengatakan la an yasriqa min 'asharati ahli abyat aisaru alaihi min an yasriqa min baiti jarih. Seseorang yang mencuri dari 10 rumah ya, 10 rumah orang yang tidak dia kenal, ini lebih ringan ya, masih lebih ringan dosanya daripada seseorang yang mengambil hak tetangganya, meskipun yang diambil dari tetangganya mungkin secuil ya, tapi tetap dosanya masih lebih berat daripada seseorang yang mencuri, mengambil hak orang lain yang tidak dia kenal, yang bukan tetangganya ya, sebanyak 10 rumah ya. Nah di sini keluarga sabarataan jamaah rahimani wa rahimakumullah, faidah yang bisa kita ambil dari pertanyaan Nabi, jawaban para sahabat, penjelasan Nabi di sini adalah bahwasanya hak tetangga itu ya merupakan hak yang sangat besar, terutama pada 2 hal. Satu, kehormatan, yang kedua hartanya. Jadi kita berisi kewajiban menjaga kehormatan tetangga kita ya. Kehormatan tadi diwakili dengan pembahasan Nabi SAW tentang zina, kan kaitannya itu dengan kehormatan. Dan harta dari tetangga kita tadi harus kita jaga ya. Dan tadi penjelasannya diwakili oleh penjelasan Nabi tentang mencuri ya. Maka di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari sekian banyak yang bisa kita jaga dari tetangga kita, paling kada 2 ini yang bujur-bujur kita jagai benar. Pertama, kehormatan tetangga kita, yang kedua adalah harta tetangga kita. Baik kita jaga kehormatan dan harta tetangga kita dari rampasan orang lain, atau kita jaga dari kita sendiri yang merampasnya ya. Karena ini merupakan sebuah kewajiban yang tadi diwajibkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui wasiatnya Jibril alaihi salam ya. Nah ini keluarga sabarataan jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita seputar tetangga, mulai dari haknya, kemudian kayak apa caranya berbuat baik kepada tetangga ya, masih secara umum, secara garis besar. Karena rinciannya berbuat baik kepada tetangga insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang pada hadis-hadis berikutnya. Ini yang bisa kita baca dan bahas pada kesempatan malam hari ini. Nang salah, nang kurang ulun mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.